Oke, kita langsung aja. Awal tahun 2026, pasar aset-aset berwujud aset-aset keras itu hancur berantakan. Nah, ini bukan sekedar analisa penurunan biasa ya. Ini adalah sebuah autopsi strategis. Kita akan membedah sebuah krisis likuiditas yang sistemik. Yuk, kita mulai. Coba bayangin deh situasinya. Ketegangan geopolitik global lagi panas-panasnya. Seharusnya kan, ini momennya emas, perak, sama Bitcoin jadi safe haven, jadi aset aman. Tapi yang terjadi malah kebalikannya. Ketiganya malah terjun bebas, barengan pula. Ini benar-benar anomali besar yang melawan semua ekspektasi dan bikin para investor garuk-garuk kepala ada apa ini sebenarnya. Skala kehancurannya itu luar biasa. Dalam waktu kurang dari 24 jam, lebih dari 6 triliun dolar nilai aset itu lenyap, menguap gitu aja. Ini adalah sebuah peristiwa deleveraging, di mana utang dan spekulasi dihapus paksa dari sistem, dan terjadinya dengan kecepatan kilat yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Jadi, pertanyaan utamanya kan kenapa? Apa sih pemicunya? Apa yang bisa mengubah sentimen pasar dari yang tadinya serakah banget, euforia, tiba-tiba jadi ketakutan total hanya dalam sekejap mata? Nah, di sini kita akan coba cari jawabannya bareng-bareng. Oke, mari kita mulai dengan melihat tempat kejadian perkaranya. Angka-angka ini nggak bohong loh. Mereka menceritakan sebuah kisah kehancuran yang sepertinya terkoordinasi dengan sangat sempurna. Di sini kita bisa lihat sendiri dampaknya. Emas anjlok lebih dari 21%. Perak yang sebelumnya lagi panas-panasnya karena spekulasi hancur hampir 40%. Dan bahkan Bitcoin, si emas digital, ikut-ikutan longsor 40% dari puncaknya. Nah, yang paling gila adalah semua ini terjadi serempak. Ini jelas bukan kebetulan. Untuk benar-benar paham kenapa ini semua bisa terjadi, kita harus temukan pemicu utamanya. Ada satu momen spesifik, satu pengumuman kebijakan moneter di Amerika Serikat yang mengirimkan gelombang kejut ke seluruh pasar global. Dan inilah dia pemicunya. Sebuah pengumuman politik. Nominasi Kevin Warsh sebagai ketua The Fed oleh Presiden Trump. Bagi pasar, nama Warsh ini adalah sinyal yang sangat-sangat jelas. Ini seperti lonceng kematian bagi era uang gampang yang selama ini jadi bahan bakar utama kenaikan harga aset. Jadi, apa sih artinya kebijakan hawkish itu? Gampangnya gini deh, keran likuiditasnya ditutup. Suku bunga dinaikkan, jumlah uang yang beredar dikurangi. Nah, bagi aset seperti emas dan Bitcoin yang nggak ngasih imbal hasil dan justru bersinar saat uang lagi murah-murahnya, kebijakan kayak gini itu mimpi buruk. Pasar nggak butuh waktu lama buat bereaksi. Lihat saja grafik indeks dolar AS atau DYXI ini. Langsung melonjak tajam. Dolar yang kuat itu secara historis selalu menekan aset-aset yang harganya dalam dolar seperti emas dan perak. Kekuatan dolar ini benar-benar jadi bola perusak bagi pasar komoditas waktu itu. Nah, guncangan awal tadi itu baru pemanasan loh. Mari kita lihat gimana mekanisme internal di dalam pasar justru memperkuat efeknya, mengubah penurunan biasa jadi sebuah longsoran yang dahsyat. Di pasar kripto aja, coba bayangin, lebih dari 2,2 miliar dolar posisi berjangka itu dilikuidasi secara paksa. Ini seperti ada gelombang tsunami penjualan otomatis yang menghantam pasar dan menyeret harga turun semakin dalam lagi. Dan disinilah situasinya jadi super teknis dan bahaya banget. Kita melihat apa yang disebut gamma squeeze. Ini tuh kayak lingkaran setan. Jadi harga turun itu memicu dealer opsi untuk jual otomatis buat lindung nilai. Penjualan itu menekan harga lebih jauh dan siklus ini terus berulang dengan kecepatan yang mengerikan. Benar-benar seperti menuang bensin ke api yang sudah berkobar. Di tengah-tengah semua kekacauan ini, para bursa malah memperketat aturan dengan naikin persyaratan margin. Ini adalah langkah yang disebut pro-cyclical, yang artinya mereka justru memperburuk keadaan. Para trader yang pakai utang atau leverage tinggi jadi kejepit. Mereka nggak punya pilihan lain selain menjual apapun yang mereka punya. Dan ini menambah tekanan jual yang sudah membanjiri pasar. Tentu aja, pasar itu bukan cuma soal mesin dan algoritma. Ada manusianya. Mari kita lihat gimana psikologi pasar jungkir balik 180 derajat dari serakah menjadi takut. Dan gimana para pemain yang berbeda-beda meresponsnya. Coba lihat angka ini, 12. Indeks ketakutan dan keserakahan kripto anjlok ke level 12, yang artinya ketakutan ekstrim. Ini adalah pembalikan total dari euforia yang kita lihat cuma beberapa minggu sebelumnya. Di titik ini, kepanikan sudah sepenuhnya mengambil alih kendali. Dan disinilah kita melihat perbedaan perilaku yang kaya langit dan bumi. Di satu sisi ada investor retail yang panik, mereka jual ETF mereka dan kabur.
Di sisi lain, para whales, investor institusi besar, malah melihat ini sebagai musim berburu. Mereka menggunakan kepanikan ini sebagai kesempatan emas untuk mengakumulasi aset dengan harga diskon besar-besaran. Salah satu contoh paling tajam adalah apa yang dilakukan JP Morgan. Pas harga perak di pasar kontrak berjangka hancur lebur, mereka justru bergerak sebaliknya, mengambil pengiriman perak fisik dalam jumlah yang masif. Ini bukti nyata kalau smart money sedang menyerap aset real dari tangan-tangan lemah yang terpaksa menjual. Oke, setelah kita bedah masa lalunya, sekarang mari kita lihat ke depan. Apakah kehancuran ini adalah akhir dari cerita bullish, atau jangan-jangan ini cuma jeda sebelum babak baru dimulai? Argumen bullish jangka panjang yang paling kuat untuk aset keras adalah konsep yang disebut dominasi fiskal. Intinya gini, dengan utang pemerintah AS yang sudah segunung, The Fed pada akhirnya nggak akan punya pilihan lain selain mencetak uang untuk membiayainya, bodo amat seberapa tinggi inflasi. Nah, tesis fundamental ini nggak goyah hanya karena satu guncangan pasar. Jadi poin kuncinya adalah jalan ke depan itu sama sekali nggak jelas. Para ahli strategi sedang memetakan 3 skenario utama ini. Kalau kita masuk resesi atau hard landing, kemungkinan besar emas yang akan unggul. Tapi kalau The Fed terpaksa menyalakan mesin cetak uang lagi, wah semua aset keras, emas, perak, dan Bitcoin bisa terbang bareng ke rekor tertinggi baru. Ahli strategi seperti Jim Rickards tetap optimis banget. Baginya, kehancuran ini hanyalah ulah dana lindung nilai yang nggak mengubah fundamental jangka panjang emas sama sekali. Dia yakin ini cuma gangguan dalam perjalanan menuju harga yang jauh lebih tinggi. Peristiwa ini sekali lagi ngajarin kita beberapa pelajaran abadi. 1. Dalam krisis likuiditas, semua korelasi itu jadi satu, semuanya jatuh barengan. 2. Diversifikasi itu harus menyertakan uang tunai. Cash is king. 3. Jangan pernah main-main dengan leverage yang berlebihan. Dan yang terpenting, krisis seperti ini pada dasarnya adalah transfer kekayaan besar-besaran dari mereka yang panik ke mereka yang sabar dan punya strategi. Jadi, kita tutup dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Apakah deleveraging besar tahun 2026 ini adalah sebuah riset pasar yang menandai akhir sebuah era? Atau sebaliknya, ini adalah sebuah peluang generasi yang langka bagi para investor strategis untuk memposisikan diri mereka untuk siklus besar berikutnya? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.